Salam, puji Tuhan kita telah berada di minggu pertama pada bulan Februari 2024. Tak bisa kita balas kasih setia Tuhan. Kalau kuat gagah kita sangat terbatas. Tetapi tak habis-habisnya kasih setianya memelihara kita. Hari ini saya ingin membawa tema firman Tuhan yang berbicara seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan dari multimedia kita. Di setiap kesulitan pasti selalu ada kemudahan. Amin. Saudara, Bapak Ibu percaya bahwa di setiap kesulitan itu sebenarnya di situ selalu ada kemudahan. Nah, karena itu saya mengajak kita membuka dalam dua pembacaan firman Tuhan. Yang pertama nanti kaum pria akan membaca Yesaya 41. Kaum pria akan membaca Yesaya 41 ayat 18. Setelah itu nanti kaum wanita bersama dengan kaum muda membaca Bilangan 20 ayat 2 sampai ayat 11. Jelas ya? Ya, kaum pria akan memulai Yesaya 41 ayat yang ke-18 setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Kita beralih kepada Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai 11. Dimulai kaum Adam, setelah saya hitung yang ketiga nanti baru kaum muda membaca ayat genap. 1, 2, 3. Kaum muda, 1, 2, 3. Saya bantu kaum wanita, sama-sama lagi terus. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, jika tema ini berbicara di setiap kesulitan selalu ada kemudahan,
ini bukan sekedar retorika, tetapi ini adalah sebuah kenyataan bagi kita orang yang percaya. Katakan amin. Setiap orang harus sadar bahwa hidup ini memiliki dua sisi. Jadi diriku sadarlah kita semua, hidup di dunia ini memiliki selalu dua sisi. Sisi yang pertama itu antara mudah dan sulit. Sedangkan sisi yang lain pun ada kekurangan, ada kecukupan, atau kita menyebut kelimpahan. Itu dua sisi yang selalu silih berganti. Saya tidak tahu persis Bapak Ibu hari ini pada posisi yang mana. Apakah pada posisi sedang kesulitan, maka siap-siaplah akan ada kemudahan. Atau pada posisi sedang berkekurangan, maka siap-siaplah masuk dalam keberkatan, kelimpahan. Itu sudah pasti rumus itu. Tinggal waktu. Memang waktu bukan kita yang menentukan, tapi adalah waktu Tuhan. Karena 1 detik, apalagi 1 menit, itu bukan kita yang mengatur hidup ini. Bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita baca ini mulai dari Yesaya tadi disampaikan bahwa Tuhan berkemampuan yang tak terbatas, yang bisa mengerjakan, tidak bisa dikerjakan manusia, tidak bisa dikerjakan oleh dewa, tidak bisa dikerjakan oleh nabi. Tuhan bisa mengerjakannya untuk kepentingan orang percaya. Nah, Yesaya itu tadi menjelaskan atau menyampaikan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Kalau di atas bukit-bukit yang banyak pohon, itu biasa. Tetapi dia berkata akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air. Jadi bukan hanya satu, tapi ada banyak mata air. Bapak Ibu sadar enggak masih ada mata airnya yang mengalir? Atau semua mata airnya sudah kering? Masih sadar enggak mata air, sumber kehidupan, sumber berkatmu sudah kering? Nah, kalau kita dengan sadar bahwa Tuhan memiliki kemampuan memancarkan air dari bukit-bukit yang gundul dan membuat mata air yang berbual-bual di tengah daratan yang kering dan tandus. Bahkan aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Padang gurun menjadi telaga. Mengerti arti telaga? Itu kubangan gitu. Kubangan air, telaga, danau. Padang gurun. Tuhan bisa. Tapi apakah kita saat ini sedang berada di padang gurun yang tandus? Mau beli bakso aja susah. Mau beli ikan aja susah. Nah, Tuhan bilang dia mampu membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah yang kering. Itu bukan hanya slogan. Dia buktikan di dalam kitab bilangan ini. Saat itu umat Israel mengalami ada masa yang sulit dan susah. Jadi kalau sudah masuk masa yang sulit dan susah, kesusahannya banyak, biasanya apa yang terjadi? Dalam sebuah keluarga kalau mengalami masa yang sulit dan susah, biasanya apa yang terjadi? Pada ayat yang ketiga, bangsa Israel mengalami pertengkaran. Jadi jangan heran kalau dalam keluargamu ada masa padang gurun, ada masa yang tandus. Besar kemungkinan peluang pertengkaran akan terjadi. Papa dan mama bisa bertengkar, anak dan orang tua bisa bertengkar. Kenapa?
Anak minta uang sekolah, minta uang jajan, minta uang apa ini yang supaya internet ada? Minta paket internet, tidak ada, marah, akhirnya pukul anak, tendang anak, apalagi maki. Untung di Narwas tidak ada, amin. Nah, umat Israel saat itu mereka mengalami kekurangan, ada hal masa-masa yang sulit dan susah yang mereka hadapi. Mereka kekurangan air, bahkan kehabisan air dalam perjalanan hidup menuju Yerusalem. Perjalanan hidup kita semua ini menuju Yerusalem. Kalau Yerusalem yang dulu masih ada tangis di Yerusalem yang dunia ini. Tapi kita sedang berjalan menuju Yerusalem yang tidak ada tangis lagi, yang tidak ada air mata. Itulah yang kita nyanyikan, Yerusalem tanpa malam, kota tanpa malam. Nah, mereka kehabisan air untuk diminum, kehabisan air untuk memasak, karena nggak bisa masak nasi kalau tidak ada air. Untuk apa? Untuk mandi. Ya kalau kita di sini kalau tidak mandi 2 hari masih biasa. Atau ada? Kalau di daerah gurun panas, bayangkan gerahnya bagaimana kalau tidak mandi. Nah, jadi kalau sudah gerah badan, tingkat emosi pun biasanya naik. Betulkah? Dan banyak faktor akan membuat mudah tersinggung. Bukan hanya itu, tetapi mereka pun berpikir peternakan mereka, ternak yang mengiringi perjalanan mereka sudah semuanya saling berbunyi bersuara. Kalau B2 dia lapar dan haus, bagaimana bunyinya? Kalau bebek, wak 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 wak. Kalau domba, kalau sapi, kalau unta, apalagi. Bayangkan banyaknya suara yang terdengar, sampai-sampai kita tidak bisa mendengar suara anak kita lagi. Yang mana ini yang mau didengar? Suara bebek, suara domba, suara unta, suara semua berkumpul. Belum lagi suara anak, belum lagi suara istri. Biasa suara istri bagaimana? Papa, papa, kata istri. Sampai saya buka postingan tadi malam, muncul sendiri itu, beriklan kapak itu. Dia bilang begini, marah papanya. Mama, saya ingatkan kau 1 kali lagi, bukan 2 kali lagi. Kalau tidak ada beras, jangan buat status lagi tidak ada beras, katanya. Betul ya, ada ya? Karena katanya lagi tidak ada beras, istrinya bikin status. Oh, di rumah kami lagi tidak ada beras, habis beras. Jadi itu tersinggung suaminya, malu dia. Selaku kepala rumah tangga merasa bertanggung jawab. Nah, bayangkan kalau banyak suara. Sekarang enggak lagi suara yang terdengar, tapi suara dari media sosial ini. Nah, itu tadi bikin status itu tajam sekali tuh. Kalau sampai istri saya bikin status begitu, aduh, tidak ada beras lagi, kami tidak makan. Wih, bagaimana ya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka kekurangan air sehingga semua berseru dan mengakibatkan mereka bertengkar. Kalau udah bertengkar, biar kita kemarin sayang baku sayang, aduh, tiba-tiba kalau udah bertengkar seperti neraka. Betulkah tidak? Yang senyum-senyum ini pernah mengalami kah? Walaupun kita kemarin lagi akrab, lagi makan bersama, makan bakso, lagi suap-suapan, tapi kalau tiba-tiba ada masalah begini, wih, terasa
seperti neraka. Dan bisa kita bayangkan bangsa Israel bertengkar itu 600.000 laki-laki. Semua tidak dapat minum. Belum istrinya, belum anak-anaknya, belum ternaknya. Bagaimana suara yang terdengar? Bukan saja itu Bapak Ibu, mereka berada di tempat yang sulit. Di padang gurun. Kalau saat ini kita berada di padang bulan, tempat air yang sulit, masih dekat apa ini? PDAM, tinggal telepon, tangki, datang. Ini enggak. Walaupun ada uang mereka, walaupun ada domba mereka yang bisa dijual, tapi tidak bisa. Itu masa yang sulit sekali. Kalau kita perjalanan dari Mesir mau ke Israel, itu sekarang tempat yang dulu terjadi air memancar, itu sekarang terpelihara dan gak bisa habis airnya. Jadi kalau engkau mengalami kesulitan hari ini, terimalah itu. Mungkin akan ada nanti pancaran air yang gak akan habis-habis, amin. Tapi ada nanti ketentuannya, ada 3 ketentuannya, supaya pancaran air itu tidak habis-habis. Sampai sekarang. Jadi jangan takut menghadapi musim kering. Jangan takut menghadapi padang yang tandus. Sebab di situ peluang-peluang engkau akan melihat mata air yang baru yang belum pernah engkau lihat. Di situ peluang engkau akan merasakan sumber-sumber air yang baru yang mungkin tidak akan kering untuk seterusnya. Mereka di tempat yang tandus dengan jumlah manusia yang sangat besar. Ini adalah tantangan yang berat. Bapak Ibu Saudaraku, seandainya ada di situ sumber air, mereka pun siap untuk menggali. Walaupun menggali air di Gunung Batu maupun di padang gurun itu sulit. Kalau di Gunung Batu keras. Betul ya? Tapi kalau di padang gurun gampang, tetapi longsor. Kan pasir. Digali, longsor lagi. Digali. Jadi hal yang sangat sulit untuk bisa menemukan. Biar mereka punya kekuatan untuk menggali batu, berat. Mereka punya kemampuan menggali pasir, longsor. Jadi sangat komplit pergumulan mereka. Sekalipun mereka mungkin sudah selesailah menggali sumur, mereka harus menimba air untuk 600.000 laki-laki, katakanlah jadi 2 juta penduduk belum ternak. Itu antrinya kira-kira bagaimana jadinya? Kita antri di ATM aja ambil uang kadang-kala enggak sabaran, apalagi antri nimba air. Nah, sekalipun mungkin mereka punya kemampuan membuat sumur, mereka harus timba. Sekalipun mungkin mereka harus beli air, mereka siap, tapi tidak ada yang menjual air. Ini yang saya maksud, di tengah-tengah kesulitan, seberapa besar pun kesulitan, kalau kita ada di dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemudahan. Akhirnya kan mereka nggak perlu pikul air, nggak perlu timba, tapi seperti ada mesin pompa, jet pump. Kekuatannya berapa kuat itu jet pumpnya dari seperti mesin sanyo berkapasitas berapa puluh ribu watt gitu, memancar. Saya membaca ini luar biasa. Dalam kondisi yang sulit ini Tuhan punya cara yang sangat mudah. Itulah yang membuat saya membuat tema ini. Di tengah-tengah kesulitan selalu ada kemudahan. Karena saya lihat Tuhan selalu punya cara yang mudah. Asalkan ikuti tahapannya. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama kita baca tadi dalam ayat yang ketiga. Poin yang pertama, hindari
pertengkaran. Katakan sama-sama, hindari pertengkaran. Kalau sudah bertengkar itu akan mengurangi bobot damai sejahtera kita. Suami istri, anggota keluarga. Hindari pertengkaran. Kecenderungan orang yang bertengkar itu justru sulit menemukan jalan keluar. Biasa di rumah kita lebih banyak bertengkar itu, pemicu pertengkaran itu ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, siapa ya kira-kira? Biasanya yang lebih banyak pemicu pertengkaran di dalam rumah. Saya mau konsultasi dulu ini. Jangan, nggak usah lihat suamimu, nggak usah lihat istrimu. Nanti kamu dapat serang di rumah kalau kira-kira biasanya pemicu awalnya lebih sering itu laki-laki atau perempuan, bapak-bapak atau ibu atau anak-anak. Hah? Bapak ibu saudaraku yang kekasih, satu hal yang perlu kita tanamkan di sini, hindari pertengkaran. Belajar, ajak diskusi, belajar, mari bersama-sama cari solusi, cari jalan keluar dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang paling bisa diterima oleh pasangan kita, oleh orang-orang di sekeliling kita. Ini berlaku di ibadah kaum wanita. Kalau mau bertengkar itu kan gampang saja, bikin kalimat sedikit yang bercabang dua. Kan bisa buat kalimat bercabang dua. Kalau istilah orang di DPR dibilang itu kalimat bersayap. Oh, itu gampang itu, tersinggunglah orang. Pemuda pun begitu. Bagaimana menjauhkan pertengkaran di internal pemuda, di internal para pelayan. Karena pertengkaran itu merugikan semua pihak. Katakan amin. Tidak ada pertengkaran itu yang menguntungkan. Sedikit banyak akan menciderai. Kalau udah menciderai, itu pemulihannya lama. Penyembuhannya itu membutuhkan waktu. Langkah yang pertama adalah hindari pertengkaran. Kalau kita mau melihat kebesaran Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kesulitan, kesusahan kita. Yang kedua, ada pada ayat yang ke-6 saya jumpai demikian bunyinya. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Sebesar apapun persoalan, mari bawa sujudlah di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberi kita, Dia sumber segala inspirasi, Dia sumber segala pertolongan, Dia sumber segala solusi. Akan memecahkan persoalan kita, mencari jalan keluar yang terbaik dari kesulitan-kesulitan kita. Sujud, jangan layani pertengkaran, jangan sahuti, justru berdiam diri, sujud di hadapan Tuhan. Ketika kita sujud di hadapan Tuhan, maka kita melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu turun dengan inspirasi yang baru, jalan keluar yang baru, terobosan yang baru yang belum pernah kita dapatkan dari siapapun. Mari kita biasakan menghadapi kesulitan dengan memohon kekuatan dari Tuhan. Tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga saya jumpai pada ayat yang ke-8
dan ayat yang ke-10 saya bacakan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Dan ayat yang ke-10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di hadapan bukit batu itu, berarti langkah yang ketiga, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi seluruh anggota keluarga, seluruh jemaat harus tetap berkumpul bersatu menjaga unity. Katakan amin. Seluruh umat itu diperintahkan oleh Tuhan supaya tetap bersatu, berkumpul, jangan tercerai-berai. Justru biasanya terbalik. Ketika ada masalah, anggota rumah tangga semua tercerai-berai. Ketika ada kesulitan, apapun jenis kesulitannya, biasa anggota sebuah komunitas atau rumah tangga cari selamat masing-masing. Contohlah dulu, pernah saya jumpai di sebuah keluarga, kebetulan mungkin lupa masak atau terlambat masak, tidak ada nasi lah di situ. Anggota keluarga ini cari selamat masing-masing. Kemana? Kemana? Ada yang pergi makan bakso ke warung, ada yang pergi nasi kuning, ada yang pergi lalapan, ada yang pergi begitu. Itu hanya menyelamatkan diri sesaat, bukan menyelesaikan persoalan. Yang benar itu adalah mari sama-sama gerakkan semua anggota keluarga potensi untuk memasak. Yang satu masak nasi, yang satu masak sayur, yang satu masak. Kan begitu, bukan cari selamat masing-masing. Wah, kalau begitu di rumah kami banyak orang cari selamat masing-masing. Yang selamat duluan saya dengan ibu, karena dimanapun kami bisa makan kan. Ada duit, tapi yang tidak ada duit, apa tega? Izinkan yang tidak punya duit kelaparan. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Seluruh anggota keluarga, seluruh bangsa Israel, Tuhan bilang jangan terpecah. Harus bersatu sekalipun sedang ada masalah, sekalipun sedang ada persoalan. Tuhan bilang lewat Musa, mereka harus tetap berkumpul dalam satu komando. Mereka harus tetap bersatu dalam satu penggembalaan. Dan akhirnya mereka semua bersatu. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu. Jadi telah mengumpulkan. Itu sudah terjadi. Mengumpulkan seluruh jemaat itu. Di mana? Di depan bukit batu yang tidak mungkin terjadi. Bukit batu, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Di bukit batu di sana itu Bapak Ibu jangan kira seperti bukit batu kita di sini banyak pohon, tempat berteduh. Enggak ada di sana. Sepanjang mata berjalan, sepanjang puluhan jam kita naik mobil, jangan lihat, jangan kira ada tanaman di situ. Makanya disebut di dalam ayat yang kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, tanpa pohon anggur, tanpa delima. Gak ada pohon di sana. Jangankan untuk dimakan, untuk berlindung, berteduh. Panas terik. Minuman tidak ada, apalagi teh botol tidak ada di situ. Apalagi icitan ya. Lagi populer-populer. Gak ada. Ketidakadaan makanan dan minuman jangan membuat anggota keluarga tercerai-berai. Katakan amin. Ketidakadaan makan dan minum jangan sampai membuat disharmoni terjadi di dalam rumah tanggamu, tetapi bersatu, bersujud di hadapan Tuhan. Jaga unity keluarga.
Keluarga itu adalah permata, barang yang sangat perlu dijaga seperti menjaga perhiasan. Kalau perhiasan kan kita jaga baik-baik. Harus seperti keluarga cemara. Harta yang paling berharga bukanlah emas berlian, tapi keluarga. Mutiara yang paling indah adalah jaga rawat. Jika setiap orang sadar hidup ini ada dalam dua sisi, maka hidup itu akan terasa enteng, ringan, biasa saja. Ketika kita mengalami kesulitan, kan kita tahu di balik kesulitan tadi ada kemudahan, ada kebahagiaan. Kita ini enggak cerita aja semua kesulitannya bagaimana. Kalau saya cerita kesulitan saya pun Bapak Ibu geleng-geleng kepala. Jauh lebih bagus kita buat orang berhutang daripada kita yang berhutang. Amin. Nah, Bapak Ibu semua pasti kita mengalami kesulitan. Tapi bukan berarti kita putus asa, karena di balik kesulitan selalu ada kemudahan jalan keluar. Ketika ketua panitia pembangunan menyampaikan WA ke saya, Pak, ini program kita. Kita tahun ini akan mengecat, karena kalau kita tidak cat itu cepat bocor atap gereja kita. Jadi harus dicat. Kemudian kita bikin pagar di belakang, Pak. Karena sering mulai pencuri masuk, mulai banyak orang komplek ini yang mulai kita tidak kenal. Sampai Pak Guru Hendrik Hambeben pernah tengah malam bangun mengejar pencuri, gak tahu dia sembunyi di mana. Handphonenya bunyi di atas ya, tet gitu. Orangnya gak kelihatan, apa tertinggal handphonenya sedang waktu dia mau operasi. Untung ini kita udah perlengkapi dengan trali besi. Pauta Sohid bikin kuat ini. Apa program kita lagi yang lain? Kita mau lebarkan parkiran kita, jadi atap seng sekolah minggu ini kita cukur, baru kita plat dia. Supaya bapak-bapak, ibu-ibu punya motor mungkin lebih dekat di sini. Supaya lebih luas. Apalagi kita mau tata sound system kita yang lain. Ketua panitia Pak Otosuit bilang lebih kurang 150-an juta lah Pak. Saya bilang laksanakan saja, bukan kuat dan gagah kita. Kalau Tuhan kasih kita berapapun, yang penting kan Tuhan beri solusi, jalan keluar, kekuatan untuk memikul. Laksanakan Pak, saya bilang. Bukan, jangan lihat dompet kita. Dompet kita berapa lah, tapi ada yang punya dompet yang tak terbatas. Ada yang punya sumber yang tak terbatas. Karena itu janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Keperluan pribadi, keperluan keluarga, dan keperluan pelayanan. Saya bilang juga, ya kami itu beban kami 3 sidang yang melekat. Padang Bulan, Sentani, Jakarta. Makan pun setiap minggu begitu. Padang Bulan, Sentani, Jakarta. Kan makan tiap minggu. Jadi kalau Bapak Ibu satu kali aja, istilahnya satu aja sulit. Bagaimana mau Tuhan mau tambahkan lagi? Karena kita tidak akan pernah rugi. Orang yang menabur itu tidak rugi. Orang yang menabur itu justru akan makin diberkati Tuhan. Makin banyak kita menabur, ya makin banyak akan Tuhan berkati. Belum lagi tanggung jawab sosial lainnya yang Tuhan beri bagi kami. Kami jalani saja. Kita ini hanya hamba yang siap mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudaraku, semua kita punya kesulitan dan beban hidup. Tapi kalau cara pandang kita seperti yang saya sampaikan, di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Pandangan bagi orang yang percaya, kesusahan itu adalah pupuk menuju kebahagiaan. Ini pandangan orang yang percaya.
termasuklah pandangan kita semua. Kita jadikan kesusahan itu menjadi pupuk untuk bisa bangkit. Pernah lihat ada boneka di mobil? Ya, ada boneka-boneka kan? Nah, saya kalau naik angkot biasa kalau ada itu saya pencet, tet, gitu. Saya pencet, tet. Makin kuat saya pencet, dia makin kuat melompat. Anggaplah kesusahan, penderitaan itu seperti tekanan hidup. Makin engkau ditekan, engkau akan pasti melompat tinggi. Tapi kalau engkau nggak pernah ditekan oleh kesusahan, kapan kau mau bangkit? Ketika kita minta kekuatan, jadi saya minta kekuatan, Tuhan tolonglah beri aku kekuatan. Justru Tuhan sering beri kita kesulitan. Supaya kita makin kuat terbentuk oleh kesulitan itu. Ketika kita minta hikmat bijaksana, jadi saya minta hikmat bijaksana. Apa yang Tuhan beri? Justru Tuhan beri kepada kita banyak masalah yang beruntun. Persoalan yang silih berganti dengan skala yang berbeda-beda. Tujuannya supaya kita makin bijaksana mengelola masalah itu. Mengelola masalah itu. Makanya di kuliah sekarang, di sekolah, di kampus itu sudah ada mata kuliah manajemen persoalan, manajemen masalah. Karena tidak bisa dipungkiri, di semua sektor hidup masalah akan selalu ada. Di gereja pasti ada masalah, di kampus pasti ada masalah, di rumah pasti ada masalah, di DPR pasti ada masalah, di mana lagi, di keuangan, yang kerja di keuangan pun pasti ada masalah. Jadi bagaimana kita sebenarnya dengan makin bijak mengelola? Kita tidak akan pernah tambah bijak kalau Tuhan tidak beri masalah. Karena nggak punya pengalaman mengelola masalah. Ketika kita meminta kesejahteraan supaya makin diberkati, tapi justru Tuhan sering izinkan kita berkekurangan. Saya sekarang ini lagi butuh sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya sampai-sampai saya suruh Nabi Yunus tempel tulisan di salah satu rumah kami. Tulisannya cepat gitulah kira-kira. Tapi saya percaya bahwa di balik semuanya itu Tuhan punya mau dan punya cara. Di balik segala kekurangan kita, Tuhan sedang menyiapkan kelimpahan. Tinggal waktu saja kok. Supaya kita bersabar menunggu waktu Tuhan. Tanpa kita tidak sadari, Tuhan melatih kita menerima jawaban doa kita lewat kesulitan. Lewat kesulitan itulah kita menerima jawaban. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai memberi jalan keluar. Itu janjinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Coba ganti dia, kesulitan-kesulitan yang kamu alami. Atau ganti lagi dia, kekurangan-kekurangan yang kamu alami. Tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan itu setia, akan memberi kepada kita solusi jalan keluar tepat pada waktunya. Jadi Tuhan akan memberi solusi jalan keluar tepat pada waktu Tuhan. Saya menyebut lagi begini, ada pandangan, ini perlu saya sampaikan. Pandangan bagi orang percaya dengan pandangan bagi orang yang tidak percaya, saya rumuskan dia berbeda. Pandangan bagi orang yang percaya bahwa hukuman atau siksaan itu dianggap positif. Jadi bagi orang percaya kalau ada hukuman, kalau ada sanksi, 1 bulan ini kamu jangan melayani dulu. Kan itu seperti sanksi. Padahal sebenarnya itu adalah kebaikan. Kalau dianggap kita kurang aktif, tidak pernah ikut latihan, datang ibadah hanya pas saat dapat jadwal melayani. Karena ada juga saya amati. Jangan kalian kira saya tidak amati. Ada orang yang mau melayani itu, orang yang datang ibadah itu hanya saat melayani.
Kalau dia tidak dapat jadwal melayani, tidak datang. Nah, yang begini-begini kan harus dikasih penghargaan dengan tidak menjadwalkan sebulan, kalau perlu 2 bulan. Nah, itu contoh Bapak Ibu, seperti kita anggap itu hukuman, bukan, tapi bagi orang yang percaya itu dianggap sebuah yang positif. Tapi bagi orang yang percaya, yang tidak percaya itu betul-betul dianggap seperti saya dihukum. Oh, saya dikasih sanksi. Bukan, itu penghargaan. Nah, pandangan kesenangan, kelimpahan, keberkatan bagi orang percaya, ini pandangannya. Bagi orang percaya, keberkatan, kelimpahan itu adalah sebuah kesempatan untuk berbuat baik. Menyalurkan berkat, menyalurkan berkat. Bagi orang yang diberkati, orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, diberkati itu justru mengubah hidupnya. Hidupnya langsung berubah. Dianggap itu kesempatan untuk balas dendam. Orang yang pernah kecewakan dia, dulu 3 kali saya pinjam uang ke Eda itu nggak pernah dibayar, nggak pernah dikasih. Sekarang saya sudah diberkati, saya balas. Itu ada juga. Tapi ada juga itu digunakan sebagai hidup berpoya-poya. Kemarin ketika pertemuan dengan calon anggota DPR dari GPI, jadi bayangkan, semoga ada 5 calon kita kan dari GPI, semoga lolos 5-5. Tapi berapapun nanti yang lolos itu, karena feeling saya pasti ada yang lolos. Saya pesankan begini, ketika kalian sudah lolos, gaya hidup kalian, style hidup kalian jangan berubah. Nomor jangan ganti-ganti terus. Nanti Sintua Bobi telepon, halo hamba, bisa jumpa kah? Nomor sudah ganti. Veronica yang menjawab dari dalam. Ditanya, halo hamba, bisa nggak jadwal melayani pemuda tanggal sekian? Aduh sibuk, lagi raker, lagi kunker, lagi studi banding. Kan banyak nomenklaturnya. Apa lagi? Nggak pernah lagi. Jangan pernah berubah. Baik bawaan. Ya kalau bapak-bapaknya bisa saja tidak berubah. Tapi yang saya khawatir ibu-ibunya berubah. Ini nanti bisa penuh lagi ini semua. Tapi istri, anak-anak semua biasa saja. Amin. Karena ketika kita makin diberkati bukan supaya style hidup kita berubah, tapi supaya kita bisa menjangkau banyak jiwa, menjangkau banyak pelayanan, memperlebar pekerjaan Tuhan. Saya menekankan itu kemarin. Kalau itu yang kalian tanamkan, maka Tuhan akan membela. Maka Tuhan akan mengubah hati orang-orang yang tadi bilang wane piro. Ada yang sudah keluar ratusan juta kemarin, calon-calon kita itu. Saya bilang ya, kalaupun tidak lolos, jangan ingat ratusan jutanya, akhirnya nanti lari-lari di jalan aspal tanpa pakai baju, saya bilang. Jadi semua harus kita siapkan mental mereka. Karena kalau mereka tidak lolos lalu lari-lari di aspal, kan ditanya itu siapa? Itu hamba GPI lagi. Saya punya tanggung jawab untuk mempersiapkan semua. Bapak Ibu Saudaraku, kita anggap semua apa yang kita alami, pandang dari kaca mata yang positif. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin.